2, 1. Bam! Cerot! Oke, Dan. Pagi-pagi lagi. Rambut tuh masih kriuk-kriuk tuh. Masih ya? Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Itu gatal gak sih, Dan? Enggak sih. Nggak gatal ya? Tapi pertama sekali gatal kan pada saat di bleaching ya? Kelakuan gua aja gatal. Kalau itu mau usah nanya. Gue udah tahu kamu lama gatal sampai sekarang. Sialan. Iya. Ya pertama pas bleaching sih gatal banget. Gatal apa di bawah? Yang ketiga. Yang ketiga, Bang. Yang pertama, kedua, yang pertama enggak. Biasa, ya? Yang kedua biasa standar lah. Yang ketiga parah banget. Soalnya kena kulit kepala juga. Ini aja lu kelihatan hitam nih kulit kepala lu. Udah mulai menghitam lagi. Oke, Dan. Ada apa nih, Dan? Ya nih Makin ramai. berita podcast kita yang terakhir cukup sedikit membuat ada permasalahan atau riak-riak serunya sebuah klarifikasi dari si kawan Bang Adnan. Jadi rame tuh gue lihat komen-komennya, kembalikan uang Bang Adnan, gue nggak ngerti dah ya. Siapa yang komen, tapi yang pasti akhirnya ada gue kemarin ditelepon sama pihak Mutiara. Cuma karena bukan gue yang kompeten. kadang kan gini, dia nelpon gue karena nelpon abang ternyata enggak lagi abang lagi ibadah. Saya lagi ibadah. Saya nggak angkat. Ya, mungkin saya angkat telepon lagi ibadah kan. Betul. Saya nggak tahu nomornya juga, nomor siapa itu gitu. Satu. Terus dia nelpon gue terkait dengan video yang kemarin. Nah cuma ya gue bilang kalau video tersebut ya itu ada di channel YouTube-nya Fenar Tuta Barat, gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya gue mau take down atau apapun ya gue itu bukan kapasitas gue gitu di situ. Nah itu aja. Terus kata dia ya soalnya saya telepon Bang V nggak diangkat-angkat. Ya gue bilang ntar gue telepon dulu lah. Karena gue telepon abang kan, gue telepon abang ya bilang bahwasanya orang Mutiara mau ngomong. Ya udah ternyata abang bersedia untuk ngobrol dan gue belum tahu tuh gimana tuh endingnya happy ending apa seru ending. Jadi gini, mungkin saya sedikit menyampaikan dulu bahwa sebenarnya kasus antara Bang Adnan dengan Pelindo Mutiara FC itu udah selesai, Don. Secara apa nih? Secara duit udah dibalikin maksudnya? Ya, jadi itikat baik itu sudah ditunjukkan oleh Pak Ochan dari pihak Pelindo yang sudah menjawab somasi dari Bang Adnan. Surat udah masuk somasi ya? Enggak sih, sebelum saya nggak tahu juga, pokoknya sudah menjawab surat lah. Ya, sudah menjawab surat dari Bang Adnan itu, dan bersedia untuk mengembalikan, dan informasi kemarin dari Caca juga bahwa sudah dikembalikan. Sehingga akhirnya masalah ini sebenarnya clear untuk Bang Adnan. Udah selesai ya? Udah selesai lah ya. Artinya duit udah balik itu udah selesai. Ya, wah hebat juga ya podcast Lamtur ini ya. Ya artinya mungkin ini kan juga ya, kan kembali kita bilang kita ini semua kan sama-sama teman nih, Don ya. Jadi artinya mungkin juga awal-awalnya mungkin tidak ada tergerak untuk memberikan kembali haknya Bang Adnan ini, mungkin karena satu dan dua hal, mungkin sibuk atau segala macam, sehingga tidak ada menunjukkan arah ke sana, sehingga akhirnya muncul video kita akhirnya baru diingetin. Banyak yang lihat akhirnya diingetin gitu kan. Dan akhirnya ya pedulilah dengan kasus ini dan akhirnya dikembalikan. Nah sebenarnya kalau untuk masalah Bang Adnan dengan Pelindo sendiri udah clear. Kalau gue sih sebenarnya bilang karena gini loh, karena ini kan sekarang ini kan paketan penggabungan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau gue bilang sih sebenarnya bukan, makanya kemarin gue bilang pada saat podcast pun kita tidak menyebutkan salah satu nama saja. Cuma satu. Menyebutkan satu nama. Tadi dua Pelindo Mutiara FC. Nah, yang IPC Pelindo itu kan sebelumnya sudah nggak ada nama klub IPC Pelindo. Ada Pelindo Mutiara. Adanya Pelindo Mutiara FC di musim ini. Makanya sebenarnya kalau gue bilang sekarang ini case dari Bang Adnan ini udah kelar nih dengan Pelindo Mutiara FC. Bukan cuma Pelindo doang. Ya Don ya? Iya, betul. Bener dong? Benar. Jadi Bang Adnan udah clear dengan Pelindo Mutiara FC, sehingga buat Bang Adnan tidak ada lagi permasalahan. Karena duitnya balik. Saya nggak tahu kalau mungkin dari pihak Mutiaranya sudah tahu masalah ini, sudah beres masalah ini antara Bang Adnan dengan Pelindonya langsung. Saya nggak tahu juga apakah sudah diinformasikan. Cuman kemarin memang bukan terusik ya. Saya mungkin agak harus menjawab ya. Dari kemarin telepon yang ditujukan ke abang, ke saya, ya sampai mencari nomor saya lewat Donzo. Saya nggak tahu juga. Enggak. Oh enggak ya? Dia udah tahu nomor abang. Oh iyalah, karena di Pelindo Mutiara kan banyak teman-teman juga ya. Di sana juga ada Jelani, ada Yos Adi, ya kan, ada Uta Ramadian, ada Kaisar. Mungkin bisa dapat nomor saya gampang lah. Ada Catur juga. Jadi
menelpon saya ketika saya ibadah. Setelah itu saya tidak angkat dan saya lagi ada acara keluarga, terus tiba-tiba Donsol telepon saya. Ya. Ngomong, "Bang, itu ada orang Mutiara telepon Abang kok nggak diangkat," gitu kan. Oh, bukan saya nggak angkat, saya bilang. Saya nggak tahu nomornya siapa, saya lagi ibadah, ada telepon masuk. Betul. Jadi saya tidak angkat dan tidak saya gubris Nah, gitu kan. itu ngomongnya gimana? Ngomongnya, oh pas pada saat setelah lu telepon gue itu, bilang dia mau telepon lagi kan. Iya. Nah, pada saat telepon gue, pertama yang disampaikan, ini Adi ya, disampaikan Adi itu dia menyayangkan buzzer-buzzer dari Adnan itu menyerang Instagram yang katanya itu punya istrinya. Oh gitu. Saya pun tidak tahu ya kalau Instagram Mutiara Dewi itu memang mungkin punya istrinya Mas Adi, ini saya nggak tahu gitu ya. Nah, terus yang kedua meminta saya untuk men-take down itu video. Oke. Ya kan, terus mau minta ketemu sama saya di Surabaya nanti untuk mengklarifikasi bla 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 juga. Oke. Dan akan menyiapkan lah misalnya podcast saya untuk di sana gitu kan ya. Nah, saya langsung menyampaikan ke si Mas Adi ini begini. Saya bilang, "Loh, saya itu menerima kedatangan Adnan Farid itu bukan karena berdasarkan mungkin karena teman lama, tidak. Karena dia ada masalah yang ingin dia sampaikan karena merasa tidak ada etikat baik dari orang-orang mungkin yang sedang bermasalah dengan Farid." Betul. Ya kan, dengan Adnan. Jadi, "Loh, welcome," saya bilang, "silakan datang." Sebenarnya dari awal-awal kejadian pada saat penandatangan kontrak itu yang dianggap itu tidak sah oleh Adnan itu terhadap 4 pemainnya dia, itu sudah mau datang. Yeah. Cuman dia masih nahan nih Adnan ini karena apa? Dia mungkin konsultasi dulu mungkin dengan kuasa hukumnya, ya kan? Dia udah pegang surat somasi dulu baru dia mau datang ke Lamtur karena dia udah siap dari segi hukumnya gitu loh Don ya. Oke. Nah, oke, akhirnya Adnan datang. Ya kita akomodir dong Don. Betul. Siapapun kita akomodir ya. Mau siapapun datang mau bicara apapun silakan datang ke sini. Asal berani bicara dan itu sesuai fakta. Betul. Kalau kita tidak akan berani mendatangkan orang kalau memang tidak ada fakta yang benar. Iya. Dan juga misalnya fakta itu benar menurut orang yang datang kemari tapi tidak benar menurut orang yang berseberangan, silakan datang klarifikasi. Iya. Benar nggak Don? Betul. Nah, bahkan ketika itu juga saya sudah ngomong juga sama Caca tuh. Kalau Pak Ocan pun dari pihak Pelindo mau datang kemari untuk melakukan klarifikasi, silakan. Oke. Nggak ada masalah. Tapi menurut Caca, Pak Ocan mau udah beres aja lah, nggak usah ada bola liar lagi gitu kan ya. Iya, betul. Nggak usah ada bola liar lagi yang memang harus dipanjang lebarkan lagi lah permasalahan ini, ya kan? Nah, akhirnya itu dianggap clear sama Adnan. Nah, ketika telepon itu sudah berjalan terus, woi bos, itu udah punya Jiriki. Nah, terus sudah gitu ketika pada saat kita berbicara gitu, memang ada nada agak sedikit tinggi lah, sehingga akhirnya katanya mau menyurati saya, podcast saya, yang saya berasumsi bahwa itu ingin ini ya, ya mungkin ingin somasi ya Don ya. Mungkin ya. Tapi kalimatnya ini ya. Menyurati ya. menyurati. Okay. Ya, mungkin kalimat lebih sopan kali ya. Betul. Saya bilang nggak masalah. Saya bilang kalau memang ini memang mengarahnya ke sana, ya kita mungkin sama-sama tahu hukum juga gitu ya. Selama saya merasa memang di podcast ini kita mengatakan yang sebenarnya, tapi misalnya mau ada klarifikasi dari pihak lain datang, silakan. Kita nggak ada masalah. Nah, setelah pembicaraan itu, oke. Mungkin satu hal mungkin saya yang kurang srek karena membawa nama legend apa segala macam lah, itu nggak penting lah menurut gue ya. Dalam hal ini nggak ada masalah istilah legend. Saya bukan siapa-siapa juga. Ya kita cuma mengakomodir teman-teman yang mau datang ke Alam Tour, itu aja. Terus nggak usah lah bawa nama legend. Saya bukan legend kok, gitu ya Bang Adi ya, Mas Adi. Nah terus setelah telepon ditutup Don, nggak lama itu saya langsung lihat Instagram saya karena lagi lihat-lihat ternyata ada masuk komen-komen. Di situ ada masuk komen-komen, ya kan? Nah, komen-komen itu ternyata setelah saya runut-runut ternyata memang yang atas nama di bio Aris ini ternyata ini kayaknya mungkin pengacara ya. Mungkin pengacaranya Adi juga kali ya, saya nggak tahu ya. Nah, terus kalimatnya begini Don. Bang, apa bersedia jika Pelindo Mutiara memberikan hak jawab agar sama-sama berimbang informasinya? Penyebutannya Pelindo Mutiara. Ya kan, bukan Mutiara nih. Bukan Mutiara nih. Ya kan, artinya di sini Mas Dibio ini sebagai pengacara mengerti memang ya. Karena sekarang ini bukan Mutiara doang tapi Pelindo Mutiara. Betul. Ya kan? Oke, terus karena hal-hal yang tidak benar gitu kan. Saya yakin podcast Bang Fenat objektif ya, bukan karena teman lama kemudian difasilitasi. Tadi kita udah jawab ya. Kita udah jawab. Siapapun bisa datang kemari dan kita tidak mengakomodir karena teman lama atau ini kedekatan tidak, sama sekali tidak ada. Terus setelah itu ada jawaban dari Adi. Dia nge-mention ke
ke komennya, pengacaranya. ke pengacara itu masuk dibilang gitu kan. Masuk di Surabaya kita fasilitasi buat podcastnya. Karena memang saya mau ke Surabaya tanggal 6 sampai 8 itu 6, kegiatan 8, okay. kegiatan Ortus Coaching Clinic. Okay. Terus saya bilang, welcome. Mau ketemu saya di Surabaya nggak ada masalah, kita bisa ngobrol baik-baik, ya kan? Tapi untuk podcast saya minta ke Jakarta. Yeah. Karena kita punya di sini. tempat di sini khusus Lamtur yang memang bisa menerima siapapun juga. Oke. Terus saya jawab tuh ke Mas Dibio. Silakan Mas Dibio ya. Saya sudah sampaikan juga ke pihak Pelindo, siapapun berhak untuk melakukan klarifikasi silakan datang ke Lamtur. Yep. Oke. Terus saya juga mention juga ke si Mas Adinya ini, silakan datang ke Lamtur kalau mau klarifikasi. Penyebutan di podcast selalu Pelindo Mutiara. Betul. Ya, bukan Mutiara secara sepihak, yang dibicarakan dari pihak Pelindo sudah kita persilakan juga untuk melakukan klarifikasi. Nah, terus ada ini ketika pada saat komen di postingan saya itu, Mas Dibio itu dia nge-mention juga atau nge-tag ke Inot DX Itu Doni underscore cloud itu gitu loh. Doni salah satu Saya nggak tahu lagi siapa inilah lain. ya salah satu ininya lah salah satu Rekanan orang mungkin. Mutiara FC orang Mutiara FC-nya Oke, bukan Doni nih. bukan. Oke. Nah, terus Doni itu ngomong, "Siap Pak Lawyer," gitu kan, mention nge-tag ke Dibio. "Pak Bos, ini diarahkan ke Adi." Iya. Ya kan, "Wanito, kita butuh hak jawab biar berimbang. Kita jadwalkan saja Bang Fenat untuk podcast selanjutnya, matur suwun." Welcome gua, no Iya. problem. Terus Dibio-nya juga jawab juga nih. "Baik Bang izin untuk DM ya, dijadwalkan ya. Kami akan koordinasi dulu dengan Bang Adi dan Pelindo agar semua clear Bang. Terima kasih Bang atensinya." Saya jawab, "Aman, saya tidak berpihak kepada siapapun dan siapapun yang mau datang ke Lamtur untuk klarifikasi silakan saja." Oke. Saya jawab Dibio. Saya jawablah juga dengan ke Doninya, "Iya, ditunggu kapan mau datang ke Lamtur." Terus Adi sendiri langsung jawab, "Siap." Terus Dibio jawab lagi, "Baik Bang, terima kasih banyak dan salam kenal Bang." Oke, saya bilang, oke, saya bilang gitu kan. Nah, sampai saat ini saya nunggu memang belum ada DM juga Belum ada kapan mau DM. datang. Cek dulu Bang. Belum. Saya Enggak. cek terus. Kadang request mungkin ada Udah saya udah cek. Oh, udah cek. Belum ada gitu ya. Ini kan kita Nah, nggak tahu. kalaupun misalnya dia mau nggak usah DM lagi kan si Adi kan punya nomor saya. Ya siapa tahu dia WA aja langsung. pengennya DM sama Oh, Abang, biar- pengen Abang pap ini juga pap alah. muka. Apa Pov? Pop. Ya, jadi begini. Kalau saya secara pribadi, saya karena ini kan podcast saya Don ya. Ya. Ini kan, wah ini mah ini yang punya podcast di atasnya lagi nih. Jadi gini, nggak apa-apa. Saya tuh nggak apa-apa kalau memang dari podcast kita memang ada kesalahan apa yang kita sampaikan, nggak apa-apa, silakan misalnya memang kalian memang mau mengklarifikasi atau mungkin malah mungkin yang tadi mau dibilang menyurati, silakan saya bilang. Saya nggak ada masalah di situ. Nah, yang kedua, saya udah jelaskan tadi bahwa antara pihak dari Bang Adnan ini udah clear dengan Pelindo Mutiara. Gue sebut Pelindo Mutiara. Ya udah selesai. Udah clear karena katanya uang udah dikembalikan. Ya kan? Nah, kalaupun mau datang kemari silakan juga, tidak ada masalah. Nah, ketika pada saat nanti pihak dari Adi ini yang mewakili Mutiara mau datang kemari, ini dari pihak Adnan Pelindo juga semuanya mau datang kemari Don. Oke. Jadi lebih clear, lebih bagus. Biar diamprokin aja semua. Iya. Nah, mending kita di sini jadi ini hostnya aja, biar mereka di sini yang ngomong masing-masing Bukan nih. host, mediator. Mediator lah. Iya. Host kan kalau dibilang Kalau gitu, nggak apa-apa, kita welcome. Nah, terus kalau saya mau menjawab nih apa yang disampaikan oleh Mas Adi itu masalah buzzer-buzzer Bang Adnan yang mungkin udah menyerang istri Bang Keluarga, ya. istri Mas Adi sendiri Ya. atau sampai keluarga, itu sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawab saya juga. bukan kapasitas Bukan kita. kapasitas kita. Itu namanya netizen. Seandainya memang netizen itu sudah terlalu kelewatan, silakan somasi. Nama Instagramnya ada. Betul. Langsung somasi aja pihak-pihak yang mungkin menjelekkan nama baik keluarga dari Mas Adi. Betul. Gitu loh. Nah, kalau di podcast ini memang ada nyatanya kita kesalahan berbicara, sampaikan apa itu. Kalau memang itu berhak untuk dibawa ke jalur hukum pun silakan. Nggak masalah. Gitu loh. Ya, kalaupun datang ke sini klarifikasi, silakan juga Mas Adi. Saya welcome. Ya. Tapi nggak usahlah dibawa nama-nama masalah legend apa segala macam. Di sini kita duduk bukan sebagai legend, dan saya nggak merasa sebagai legend di sini. Saya legend Bang. Gitu ya. Jadi kita di sini hanya pengen supaya semuanya juga baik-baik aja. Gitu loh. Ya. Kalaupun misalnya memang ada kalimat misalnya dari pihak-pihak, saya udah bicara sama Adnan sendiri. Oke. Ini komunitas. Ya, kawan Bang Anat itu adalah komunitas di Samarinda. Oke. Nah, mungkin mereka ketika mereka merasa mereka punya bos dizolimi, akhirnya mereka
bersuara. Ya kan, di sosial media. Tahulah bagaimana netizen Indonesia. Nah, kalau misalnya kembali Mas Adi tidak suka dengan apapun itu komentar dari netizen, ya nggak usah lari ke kita podcast kita. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita, Mas Adi. Ya, silakan aja berurusan dengan orang-orang yang mengomentari Instagram dari istri Mas Adi. Tapi kalau mau datang kemari untuk melakukan klarifikasi atas mungkin kesalahan ada pembicaraan atau omongan yang kita sampaikan, welcome. Mungkin itu Don yang harus kita sampaikan. Nice. Biar juga ini bisa clear, karena memang udah clear sih sebenarnya dari pihak ini, dari pihak Bang Adnan sama Pelindonya. Mudah-mudahan Mas Adi juga udah tahu permasalahan ini ya, udah clear. Tapi kalaupun tetap mau datang, mau membersihkan nama baik gitu kan ya, silakan juga, no problem. Kita tunggu kapanpun itu. Jadi saya tunggu kapan DM atau WhatsApp saya akan tunggu kedatangannya, dan kita di sini bisa silaturahmi sama-sama untuk meluruskan apa yang terjadi. Mantap. Oke, berarti kalau gua ngambil benang merahnya bahwa saya sebetulnya masalahnya udah kelar. Cuman mungkin dari pihak sekarang bicara Mutiara dalam ini Mas Adi merasa terganggu dengan perilaku para buzzer-buzzer tersebut yang mungkin ya tentu itu di luar kapasitas dari akun ini ya, dari Fener Huta Barat sendiri. Kalau gue bacanya gitu ya kita kan ngelempar ini semua sebetulnya, kalau gue ngerasa gini ya, kan kita tahu kalau di Indonesia tuh kalau ada masalah apa artis apa segala macam tuh larinya ke Deddy Kobuzier tuh untuk klarifikasi. Gitu. Ya benar kan? Benar kan? Bahkan Luhut Binsar Panjaitan aja juga ke sana. Nah, kalau gue malah ngeliatnya malah seneng gini. Orang Indonesia kan kadang ada masalah tuh didiemin tapi di belakang ngomongin. Kalau ini kan ada masalah diomongin. Nggak ada masalah aja diomongin Don. Ya. Ini kan diomongin langsung ke YouTube. Artinya di YouTube di Lamtur ini di akunnya Fener Huta Barat ini, kalau menurut gua ini kan udah apa ya? Udah berarti bukan legitimate sih. Udah dianggap sebagai tempat yang pas untuk mendapatkan informasi dan juga memberikan informasi. Kalau misalnya ada teman-teman, nah ini pelajaran sih menurut gua. Buktinya lah tuh kawan Bang Adnan langsung dibayar tuh sama Pelindo kan, katanya sama Pak Ocan ya. Ya gitu, artinya kan berarti kan ada mungkin ya mungkin gua nggak tahu sih apakah berkat video juga karena tayang atau diingetin dari video tersebut atau kayak gimana. Tapi intinya sih menurut gua kalau teman-teman punya masalah terkait dengan futsal tentunya, yang ya entah itu pemain yang belum digaji, karena gue dengar juga banyak pemain-pemain yang belum digaji tapi nggak berani bersuara gitu, itu bisa kok datang juga ke sini gitu dengan bawa bukti. Juga teman-teman pemain juga hati-hati sama klub-klub yang hanya memberikan satu kontrak itu apa ya, artinya nggak dua lengkap, nggak pegang kontrak. Itu juga banyak masalah-masalah hal seperti itu. Paling gue bisa bilang kan sekarang kan futsal udah lebih baik ya. Kalau misalnya ada masalah diomongin aja. Lamtur bersedia kok. Tinggal DM gua kalau nggak enakan sama Bang V, atau DM Bang V juga langsung yang sebagai pemilik akun. Nanti kita fasilitasi tempatnya segala macam. Yang pasti tempatnya di sini. Ya kalau Lamtur, dan harus di channel YouTube-nya Fener Huta Barat. Bukan di mana-mana. Jadi silakan datang kemari. Gitu. Jadi dan ini bener Don yang lu tadi bilang itu masalah pemain juga ya. Kita juga pernah mengundang juga pemain di musim-musim sebelumnya yang ada masalah. Kita nggak usah sebut lah klub-klubnya lah yang mana yang bermasalah. Terus kita datang minta pemain itu untuk datang untuk bicara sendiri karena mereka menyampaikan keluh kesahnya Don. Betul. Tapi ternyata mereka nggak berani tampil. Mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka nggak pegang draft kontraknya Don. Itu bisa jadi. Iya kan? Betul. Dan tidak berani bersuara karena mungkin masalah dia masih aktif sebagai pemain. Takut nanti klub-klub lain tidak mau pakai lagi segala macam. Tapi itu kan kembali kepada mungkin klub lain yang tidak mau pakai, mungkin yang nantinya belakangnya akan ada masalah lagi dengan pemain dengan masalah yang sama. Ya kan? Tapi kalau klub yang profesional, apapun yang terjadi dengan masalah, misalnya Donsol sebelumnya bermain di klub mana tidak dibayar, terus dia ngomong apa segala macam. Kalau memang dia kualitas dan di klub saya misalnya tidak ada masalah dengan masalah finansial, nggak apa-apa, tetap aja gue kontrak lo. Iya kan? Betul. Nah itu menurut gue ya, itulah kembali ke masalah profesionalisme. Makanya Don, sangat disayangkan ya ketika mungkin kalau sepak bola itu kan ada APPI ya, salah satu organisasi memang yang membawa pemain ketika punya masalah dengan klub, apapun itu masalahnya. Bahkan dari APPI itu juga bisa membantu setiap pemain mungkin mengalami cedera, musibah, mereka bisa menyalurkan dana untuk membantu penyembuhannya, untuk segala macam lah, meringankan bebannya. Benar. Nah ini yang terjadi di futsal ketika mungkin dulu kita udah pernah bergerak ya, kita udah pernah bergerak, kita ingin membuat yang namanya asosiasi pemain, bahkan juga asosiasi pelatih, tapi tidak berjalan.
Jadi tidak ada yang berani menyuarakan. Nah, Lamtur ini sekarang hadir mungkin untuk menjadi perwakilan itu, Don. Benar. Gitu loh. Jadi kalau emang kalian ada masalah, jangan pemain aja, pelatih pun sama. Mungkin pelatih juga mendapatkan hal yang sama, misalnya nih masalah yang sama tidak dibayar, ya kan? Ada di kontrak segala macam, silakan datang kemari. Jadi kita bukan mengakomodir cuma sekedar teman-teman lama atau teman dekat atau teman yang berpotensi memberikan kita keuntungan, tidak. Teman-teman baru juga. Teman baru juga boleh silakan. Atau yang bukan teman juga silakan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Atau yang dulunya teman sekarang nggak ngerasa jadi teman juga nggak ada masalah. Dan mau datang ke Lamtur pun kita nggak minta bayaran dari kalian untuk datang sini. Enggak. Kita nggak butuh berita yang kita harus meminta bayaran juga ke orang untuk datang kemari. Enggak. Sama sekali gratis. Malah kita kasih burger dari Posisi Corner. Corner. Gitu. Tapi rasa dari kita ya, nggak bisa milih rasa. Ya seperti itu. Jadi ya sekali lagi mungkin saya sampaikan buat Mas Adi ini perwakilan dari Mutiara FC dan juga Mas Dibio tadi dan juga Doni. Ya saya sebagai pribadi yang punya podcast ini welcome. Ya saya tunggu kedatangannya di sini. Tinggal kasih tahu kapan waktunya, nggak apa-apa. Mungkin kalau juga bersedia, Adnan pun juga dengan Caca dan juga mungkin nanti dengan Ijul mau datang juga kemari untuk sama-sama berbicara di sini. Biar semua clear, ya. Biar semuanya clear, semuanya bisa baik-baik lagi dan semua bisa berjalan seperti biasa-biasa lagi. Betul. Seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk sementara ini yang update ya. Update yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semua tetap sehat-sehat juga. Benar. Dan juga buat Pelindo Mutiara FC yang mungkin minggu ini masuk main ya. Main ya. Main. Mudah-mudahan dapat hasil yang baik, yang sempurna. Ya. Dan semuanya pokoknya everybody happy. Ya. Mudah-mudahan itu aja. Seperti itu. Oke. Thank you. Gue rasa cukup ya. Cukup. Untuk soal ini nanti kita tunggu nanti ya. Nanti kita tunggu apakah pertemuan Abang dan teman-teman di Surabaya juga. Gue nggak bisa ikut tanggal 68 ya. 6 sampai 8 Februari. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik semuanya dan everybody happy, itu aja. Ya, cuma pertanyaan gue gini, Don. Kan masalahnya udah beres nih sampai Lindo nih, ya kan? Nah, mau ketemu sama gue nih permasalahannya apa? Mau foto gitu loh. Maksudnya kalau memang misalnya memang membicarakan masalah netizen itu, saya udah jawab tadi, ya kan? Gak apa-apa lah. Tapi mau ketemu pun ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, silakan. Atau makan tapi rawon setan. Tapi saya sudah menjelaskan bahwa kalau permasalahan dengan netizen ya itu kembali kepada urusan dengan netizen. Mendingan ketemu, Bang. Bukan ketemu. Siapa tahu ya kan ada inian segala macam, ada beberapa kerjasama. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa juga follow. Ya, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel dari Venerta Barat dan juga follow Instagram @venertabarat8official dan juga @donzol. Kita ketemu lagi di konten-konten Lamtur selanjutnya. Next apa? Review. Oke, kita tutup dulu. Bencros.